Halo jamaah visualia, hari ini udah masuk episode kedua. Apa nih kejutan berikutnya dari Loka Institute dan Kilau Art Studio? Masih dalam ruang lingkup seni lah pastinya, karena kita ada di acara ngaji visual. Tapi kali ini narasumbernya rada berbeda. Bukan dari dunia seni, tapi bisa nyangkut ke seni nih. Di sini ada Pak Hendra Ishender. Selamat sore menjelang malam lah. Selamat malam menjelang sahdu. Siap saja. Pak Hendra ini profesinya apa nih Pak? Saya pekerja ekonomi kreatif. Pekerja ekonomi kreatif. Peneliti juga ya? Ya, terlibat pada beberapa kegiatan penelitian. Terlibat dalam beberapa kegiatan penelitian. Pada dasarnya satu hal yang jarang ditekuni orang itu adalah ekonomi kreatif itu orang jarang sekali menyentuh apa yang disebut penelitian. Penelitian. Penelitian itu juga bagian dari ekonomi kreatif. Oh, berarti di situ tuh posisi singgungnya antara penelitian dan seni mungkin ya? Di ekonomi kreatif itu mungkin? Atau gimana? Selalu bersinggungan. Selalu bersinggungan? Selalu bersinggungan. Seninya yang selalu bersinggungan, ekonominya atau penelitiannya nih? Kebetulan objek penelitian itu kan visual. Hah? Nah, karena objeknya objek visual pasti ada pendekatan visual. Pasti ada pendekatan visual. Ada pendekatan estetika dan kesenian kan jadinya. Oke, jadi gitu teman-teman. Sebelum melangkah lebih jauh nih, jadi di situ singgungan kita nantinya. Mungkin nanti pembahasannya akan lebih menjurus ke apakah seni itu butuh penelitian ataukah penelitian itu butuh kesenian. Mungkin kayak gitu ya Pak ya. Bisa Di mana irisannya di mana kan? Irisannya yang kita cari. Nah Pak, sekarang lagi sibuk apa nih Pak? Boleh diminum Pak ya? Sekarang saya lagi sibuk bikin satu penelitian sekaligus ya katakan merancang festival lah ya. Festival. Nah, jadi tema yang saya lagi kerjakan ini adalah dengan sungai kita merajut kebinekaan. Jadi di mana nih Pak hubungannya antara sungai, kebinekaan, dan apalagi tadi? Seni lah. Dan seni. Nah, Kayak gitu. jadi kita yang pertama secara faktual ya bahwa Indonesia ini adalah negara yang kaya sekali akan sungai. Ya, ya. Contohnya DKI Jakarta aja dilintasi oleh 13 sungai. 13 sungai 13 untuk sungai yang Jakarta. DKI Jakarta. Yang jarang diketahui orang bahwa sungai itu sebenarnya adalah ruang publik. Karena dia ruang publik, dia harus punya kesan dan pesan visual. Oke. Tapi kan kenyataannya sekarang tadi kita bilang pada hakikatnya sungai itu ruang publik ya. Ya, Di Jakarta sendiri bantaran sungai itu malah sekarang dieksklusifkan, dalam artian tanda kutip dieksklusifkan itu banyak penggusuran di bantaran sungai karena pertama karena dia menjadi ruang publik otomatis resikonya akan tercemar. betul. Segala macam. Padahal dari sejarahnya itu sungai itu ya sumber kehidupan masyarakat pada awalnya ya. Pada awalnya. Nah ini maksudnya Bapak ini terkait sungai dan kebinekaan ini ingin mengembalikan fungsi sungai untuk sebagai ruang publik dengan resiko pencemaran lingkungan tadi atau gimana tuh Pak? Nah, misalnya begini, ini kita ngomong agak ngelantur. Nah, Jadi apa yang nggak ada di sungai? Contohnya ya di sungai ada beras, orang nyuci beras. Bahkan di sungai ada orang nyuci kolor, nyuci kutang. Bahkan di sungai itu ada kisah cinta. oh iya benar. Ya, bahkan di sungai itu ada kenangan-kenangan. Iya, kisah cinta itu kayak yang bidadari dicolong Jaka Tarub. selendangnya, Jaka Tarub itu Nah. di sungai ya. Ya, Latar itu ya. ya. Iya, Nah, iya, yang kita permasalahkan sebetulnya bukan sungainya, tapi dasnya. Dasnya. Daerah aliran sungai. Nah, di dalam daerah aliran sungai itu ada bantaran sungai. Bantaran ini yang problem. Bantaran sungai ini yang jadi masalah. Jadi peran dan fungsi bantaran sungai sebagai lanskap kebudayaan itu yang menjadi masalah. Oke, ini menarik nih. Satu poin yang saya tangkap adalah peran sungai sebagai landscape kebudayaan ya. Betul. Apakah memang kita tahu lah ya, maksudnya dalam setiap ekosistem, setiap komunitas manusia selalu melahirkan kebudayaan. Betul. Nah, apakah ada otentifikasinya terkait kehidupan manusia berkelompok di sungai itu melahirkan sebuah kebudayaan yang selama sepengalaman Bapak meneliti nih? Jadi misalnya begini, beberapa situs percandian
contohnya percandingan-percandingan yang ada di Sumatera Selatan khususnya, itu selalu berasosiasi dengan sungai. Jadi dia dekat sungai atau menghadap sungai. Kalau kita pergi ke Bangkok, mungkin kita bisa lihat banyak bangunan-bangunan sakral Buddhis itu berdiri di pinggir sungai. Nah, kalau di Indonesia, di cekungan Sumatera Selatan banyak, Jambi banyak. Bahkan juga kita bisa lihat sebenarnya Borobudur itu berdiri di atas sungai. Ratu Boko dan segala macam itu tidak pernah jauh dari sungai. Oh, Borobudur itu di atas sungai Pak itu? Sebetulnya di atas sungai. Tapi kok bisa sekarang landscape-nya berubah total gitu? Ya, karena ada perubahan pergeseran zaman kan. Oke, menarik. Nah, berhubungan sama pergeseran zaman juga Pak. Tadi itu kan tentang terkait sejarah komunitas manusia atau masyarakat yang menghasilkan produk budaya di sungai ya, yang bisa kita lihat otentifikasinya atau bukti nyatanya itu adalah candi tadi segala macam. Nah, terkait proyek Bapak di Jasinga itu tentu pergeseran budaya kan ada nih. Apa sih yang mau Bapak tampilkan dalam konteks kontemporer saat ini? Apakah akan berkiblat tetap ke tradisi atau benar-benar menampilkan hal yang baru tuh? Nah, jadi yang jadi konsideran pertama adalah hari ini lanskap kebudayaan kita tidak terhubung sungai. Dia terhubung aspal. Oke. Misalnya rumah itu tidak menghadap sungai. Rumah-rumah yang ada sekarang itu rata-rata menghadap aspal. Dan rumah-rumah yang ada di pinggiran sungai tidak menghadap sungai, malah membelakangi sungai. Sehingga lanskap sungai sebagai ruang publik tidak lagi terlihat. Dan fungsi dan peran sungai hanya semata-mata sekarang ini bagian dari sistem pembuangan. Misalnya apabila rumah itu menghadap ke arah sungai, relatif dia tidak akan buang sampah di depan rumahnya sendiri. Halamannya sendiri. Ya. Dan ini yang kita mau bangun ulang, kesadaran bahwa sungai itu adalah lanskap kebudayaan. Dan lebih jauh lagi saya lihat sungai itu penuh dengan potensi visual ya. Jadi peran serta seniman perupa itu belum terlihat menyentuh sungai. Di sungai itu diapain gitu loh. Sebenarnya mungkin perupanya mau, cuma sponsornya nggak ada nih Mas. Nah, bagaimana juga menggalang sponsorship, menggalang animo masyarakat, menggalang pendana, semua pemangku kepentingan ya, stakeholder dan pengambil pemanfaat ya, shareholder, untuk berinvestasi pada dunia visual lanskap budaya sungai. Oke. Mahal banget tuh investasinya. Menarik banget nih terkait investasi kesenian di sungai, atau kita generalisasiin aja deh, investasi pemodal pemerintah terhadap dunia seni Pak. Karena kita ingat tadi Bapak bilang kita punya banyak peninggalan-peninggalan budaya dan kita bukan bangsa yang terbelakang lah kalau dilihat dari peninggalan-peninggalannya. Bayangkan aja men, Borobudur itu dibangun tahun berapa dan udah serumit itu relief dan maknanya. Bahkan sampai sekarang dengar-dengar di buku yang pernah Ogut baca nih, belum ada yang pernah menyelesaikan deskripsi atau setiap relief di Borobudur. Berarti kan ada kerumitan-kerumitan yang menjadi bukti intelektual terkait budaya kita sendiri ya Pak. Ya. Tapi justru di era modern ini kenapa sangat susah gitu mencari investasi untuk kesenian gitu. Sebetulnya kalau kita bicara investasi itu ada 5 helik atau katakanlah 4 helik. Jadi investasi itu pertama itu adalah yang pasti punya peran banyak itu akademisi. Helik pertama ya, unsur pertama dari heliknya. Unsur kedua itu adalah dunia pengusaha. Unsur ketiga itu adalah komunitas. Unsur keempat itu adalah misalnya individual, para pelaku aktor langsung kebudayaannya. Yang kaya duluan, coba inilah. Ya harusnya kita bisa memanfaatkan sekian ribu sungai di Indonesia menjadi media atau ruang publik yang kita gunakan untuk pengkayaan visual. Oke Pak, tadi kan di poin kedua itu ada helik pengusaha ya? Ya. Apa seni itu tidak menguntungkan? Maksudnya ngabisin 10-20 juta untuk sebuah pajangan, misalkan lukisan. Emang sih kalau dari sisi ekonomis itu nggak worth it. Tapi apakah emang hanya pajangan yang ditawarkan seni? Misalkan dalam konteks tadi sungai, landscape. Apakah memang hanya penghias, pemanis seni itu berperan dalam sebuah landscape? Atau memang nantinya bisa menjadi otentifikasi dari kemajuan suatu bangsa seperti Borobudur? Kita ambil contoh seniman di luar seni rupa ya. Contohnya Sting.
Sting itu menghasilkan beberapa album yang terinspirasi dari Sungai Amazon. Oke. Nah, kita berpikir sungai itu tidak kecil, artinya sungai itu media yang bisa di branding. Jadi misalnya katakan exercise-nya perusahaan apa, Astra, kita katakan gitu ya. Nggak apa-apa di sini sebut perusahaan, nggak apa-apa. Astra atau Unilever, Pertamina atau Shell, Petronas. Seberapa banyak mereka sudah branding sungai? Menggunakan sungai sebagai media brandingnya. Oke. Masih kecil banget sih. Bukan kecil lagi, dari penelitian saya malah belum ada. Belum ada. Padahal dampak dari produk mereka, Pak, ke sungai? Dampaknya banyak, baik yang positif dan negatif. Yang kita temukan dari penelitian saya di Sungai Cidurian, Desa Sipak, Sungai Cidurian yang melintas di Desa Sipak. Kita melakukan pemetaan partisipatif dengan teman-teman dari Karang Taruna Desa Sipak, Desa Cibagoang, dan teman-teman Karang Taruna. Kita melakukan pemetaan mencacah sampah. Oke. Jadi sampah kita kategorikan. Ternyata yang paling banyak, yang sangat mengejutkan itu ada yang banyak itu, ada yang sangat mengejutkan saya itu Pampers dan pembalut. Pembalut. Yang mana itu produk dari salah satu perusahaan tadi. Salah satu perusahaan tadi. Gitu. Oke. Yang kedua adalah lucunya di daerah yang banyak air, ternyata banyak sampah plastik kemasan air. Seperti minuman mineral, air mineral. Kemudian yang ketiga, dengan budaya ini akhirnya juga banyak sampah yang terkait dengan deterjen ya. Oke, lagi-lagi produk dari salah satu perusahaan yang tadi kita sebut. Belum lagi polutan lain, orang buang oli. Lagi-lagi dari perusahaan yang tadi kita sebut. Ada. Belum lagi ada kasus limbah dari pabrik sawit. Cuma kan gini, Pak. Maaf nih saya potong, Pak. Perusahaan itu berpikir ketika mereka sudah mengeluarkan CSR, corporate responsibility ya. Mereka seolah-olah merasa ya udahlah, tanggung jawab gue udah putus sampai situ. Kayak gitu. Gua emang nyampah di tempat lu, tapi CSR itu udah gua kasih ke lu sebagai kompensasi. Nah, sebenarnya di sini kan ada persinggungan sebenarnya ketika seni masuk di situ. Bener nggak? Jadi seni itu dapat digunakan menjadi instrumen yang memastikan adanya keberlanjutan, sustainability. Yeah. Pertama, seni itu bisa mengingatkan orang atas sesuatu yang dia lupa. Oke. Jadi ada unsur reminder. Dengan instalasi di seni di sungai, kita selalu bisa mengingatkan orang loh. Orang lihat instalasi seni di pinggir sungai, orang akan ingat. Jadi itu adalah instrumen bagi kita untuk melestarikan sungai secara berkelanjutan. Oke. Jarang banget yang bikin konser di sungai. Jarang banget yang bikin pameran lukisan di sungai. 3 pameran instalasi di sungai. Nah, apabila ini digunakan menjadi instrumen, bisa jadi adalah sebuah instrumen untuk memastikan tanggung jawab perusahaan itu berkelanjutan. Dalam artian mereka nggak cuma ngelontorin uang, nggak hanya hari ini, tapi itu jadi event misalkan binel, trinel, atau tahunan ya? Bukan hanya tahunan, per 3 bulan. Per 3 bulan. Jadi 3 setiap bulan instalasi itu akan di reminding terus. Di reminding terus. Nah, itu bisa juga jadi tantangan tersendiri buat senimannya ketika tujuannya atau purpose itu untuk melestarikan kebudayaan sungai, membalikan kembali kebudayaan sungai yang ramah lingkungan dengan komunitas manusianya di situ. Senimannya juga akan tertantang untuk memakai bahan-bahan yang ramah lingkungan pula yang ada di situ kan? Yang ada di situ. Contoh di Sungai Cidurian kita menemukan sekitar 15 segmen. 15 segmen dengan lanskap yang menarik. Kita bisa bayangin kalau satu spotnya itu, kita ngomong harga lah ya. Yeah. Di harga 20 sampai 30 juta misalnya untuk satu karya. Kalau kita punya 15 spot kali 20 juta, itu sudah sekitar sekian ratus lah ya. Yeah. Dengan sekian ratus juta selama 3 bulan sekali di renew, itu sudah merupakan kegiatan ekonomi kreatif berkelanjutan loh. Oke, tapi kan dalam perspektif pemerintah, maksudnya dalam kacamata pemerintah ini kan yang namanya ekonomi kreatif itu harusnya ada produk yang bisa dijual ke masyarakat dan dimanfaatkan. Sementara seni itu kan di Indonesia sendiri, entah ya di dunia ya, maksudnya sangat segmented gitu. Maksudnya beli lukisan itu suatu hal yang bahkan untuk generasi saya milenial, lu beli lukisan itu kayak awkward gitu. Maksudnya ngapain beli lukisan? Kenapa nggak beli barang-barang konsumtif gitu loh? Nah, kan juga bisa bahwa ternyata juga
mengkampanyekan atau memberikan pendidikan publik tentang apa itu seni juga penting. Sehingga tingkat daya beli, daya tarik dulu ya. Setelah ada daya tarik, kemudian orang mengenali nilai, keluar angka kan, gitu kan. Sementara ini yang terjadi adalah jangankan nilai, apresiasi yang ada sekarang ini terhadap seni bukannya orang malas, tapi terlalu banyak tertekan oleh kondisi-kondisi ekonomi lah. Iya, karena gini, Pak. Tadi dibilang satu karya itu 30 juta kisaran. Maksudnya nilai fungsional itu kan pasti dikaji tuh. Oh, pasti. Ya kan? Pasti. Kita nggak bisa mengajukan proposal hal-hal abstrak lah, misalkan kayak nilai, filosofi segala macam. Mindset pemerintah kita kan masih bertumbuh pada seni ini bisa dalam indikatornya tuh bisa meminimalisir pencemaran lingkungan berapa persen, menambah tingkat kecerdasan wilayah berapa persen. Pasti kita selalu dihadapkan seperti itu. Sementara ya kita tahu lah di luar itu lebih bebas, makanya lebih progresif dalam hal ekonominya maupun karyanya gitu loh. Sebenarnya nggak terlalu rumit juga sih ya, kita bisa bikin pemikiran kita lebih pragmatis dan simpel sebetulnya. Misalnya kalau angka 10 juta gue dapat apa? Gitu. 10 juta itu bentuknya apa? Nah di situ fungsi sebetulnya peran penelitian tuh di situ. Oke. Si penelitian itu menopang seniman, angkanya gimana sih? Oh di sini nih irisannya nih, irisan antara dunia penelitian dan dunia seninya. Penelitian bertanggung jawab untuk memberikan angka. Oke. Jadi efeknya lukisan ini berapa angkanya sih? Misalnya yang tadi sebut efek penjagaan terhadap sampah, tinggal dihitung angkanya. Yeah. Efek pendidikan non formal tinggal dihitung angkanya. Efek memberikan pekerjaan kepada orang setempat bisa dihitung. Nah, penelitian itu bisa menopang seniman untuk menghasilkan angka yang terukur. Oke, menarik banget nih teman-teman nih. Kalau saya ngukur gampang, udah terukur kok gitu. Saya udah ada ngukur. Indikatornya ya? Ada dong. Jadi seni yang abstrak sekalipun ada indikatornya. Ada, kita bisa survei kok. Misalnya jumlah orang yang lihat 1.000 orang. Kita bikin kuesioner, keluar angkanya. Sebenarnya bukan perkara sulit teman-teman buat berkontribusi secara langsung, baik itu bahkan di hal-hal yang urgent seperti lingkungan, misalkan sungai. Kita tadi dibilang sama Pak Hendra, DKI aja punya 13 sungai yang bisa dimanfaatkan, dan dunia kesenian bisa terjun langsung, para seniman itu berkarya di situ dan berdampak dan bisa diukur ya Pak. Dan sangat terukur jadinya. Oke Pak, harapannya Pak, terakhir nih Pak, harapannya relasi antara dunia seni dan dunia penelitian menurut Pak Hendra ini kan udah beberapa kali. Jadi buat info aja, Pak Hendra ini udah terlibat beberapa kali di Loka Institute juga, di Kilau Art Studio, dalam beberapa perhelatan seni sebagai pemateri, kurator, dan peneliti juga untuk memecahkan angka-angka yang selama ini abstrak di pikiran masyarakat pada umumnya. Nah, harapan ke depannya gimana, Pak? Harapan ke depan saya adalah sederhana. Yang pertama, harapan saya adalah sesegera mungkin irisan antara penelitian dan kesenian itu terus-menerus digali. Yang kedua, harus dicari titik temu yang menghasilkan angka-angka yang realistis. Nomor 3, kita tidak punya waktu terlalu banyak sebelum sungainya hancur. Oke. Secepat mungkin nih, dalam kurun waktu setengah dekade, 5 tahun ini harus segera deh. Seniman, peneliti bareng terjun, ngambil yang gampang di Jakarta, Ciliwung, gak usah banyak-banyak, 5-6 segmen. Kita bisa nunjukin pada orang banyak, jadi loh, angkanya ada loh, manfaatnya keluar loh. Pencapaiannya jelas. Jadi 3 itu, penelitian menunjang, kemudian nilainya ada, dan 3 actionnya juga gitu. Oke, mungkin itu aja kali Pak untuk ngaji visual kali ini. Jemaah visualiyah yang diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin kita akan ketemu lagi di episode berikutnya yang lebih tajam lagi, lebih absurd lagi mungkin, atau lebih mencerahkan lagi. Silakan difilter sendiri, yang baik diambil, yang buruk silakan dibuang. Terima kasih.